bela diri, senjata memiliki kaitan yang sangat erat. Pasalnya, selain untuk keperluan alat tubuh, memiliki arti spiritual yang tertanam dalam kebudayaan Indonesia. Menurut referensi lainnya, Pencaksilat. Pencaksilat juga mendapatkan pengaruh dari bela diri Cina dan India dan beberapa negara lainnya. Hal ini bisa dipenuhi juga karena Indonesia merupakan tempat yang strategis sebab sering menjadi tujuan dari saudagar internasional. Atas dasar kebutuhan yang telah kita sebutkan, di atas tradisi Pencaksilat tersebar dari mulut ke mulut. Terlebih, setiap daerah memiliki pendengar kebanggaan seperti Datuk Suri Diraja dari Sumatera Barat, Prabu Siliwangi di Tanah Sunda, yang menjadi Panglima Malaka Gajah Mada merupakan Mahapati Kerajaan Majapahit Pitung di Betawi. Wah, seru banget belajar pencaksilat ya Kak Raga dan Kak Abid. Seru dong Sila, coba lihat dalam sejarahnya saja. Sri bela diri silat dan para pendekar yang tangguh. Dan Pencaksilat juga tempat rintik-rintik Candi Borobudur sebagai relief. Oh iya, ada juga lah organisasi dalam olahraga pencaksilat. Tersebarnya pendekar di banyak daerah membuat beberapa di antara mereka berkumpul dan bermusyawarah. Dan pada 18 Mei 1948, para pendekar tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSSI. Kemudian organisasi tersebut berganti nama menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI. Dengan demikian, IPSI merupakan organisasi pencaksilat tertua di dunia. Kemudian pada tahun 1980, pesilat dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura berkumpul dan bersepakat atas berdirinya Persatuan Pencaksilat. Mbak ini yakin Mbak ya, lama. Yang lebih hebat di mobil Mio Odin. Iya. Tidak hanya di Indonesia, di Lipas-lipas ya. organisasi pencaksilat. Persekutuan Silat Singapura Yang masuk kita 10.000 tuh kaget kan mobil itu kan mundur ya. Mundurnya mobil itu. Masih normal matanya. Matanya normal dia itu. kini sudah mulai lahir pembunuhan Kacamata nih Dia terang ini dia, matanya terang. masing-masing. Tapi yo kadang-kadang terganggu. Tadinya kan matanya tidak ada ini. Pencak silat Yang dia gak pakai kacamata hitam itu kacamata ini. Rapi dia tuh. pada tahun Oh. Makanya dia tidak ngopi lagi. 1995 pada tanggal 13 Desember 2019 UNESCO menetapkan pencak silat sebagai salah satu interpublik kultural world heritage warisan non-benda dunia. Kalau kita kan kabar-kabar kayak jelas ya. Simak adik-adik, teknik dasar pencak silat. 1. Teknik kuda-kuda. Biasanya Yang kena yang kanan pertama gitu. kali dalam olahraga pencak silat adalah teknik kuda-kuda. Teknik ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, untuk menyerang maupun bertahan. Caranya adalah pengamatan kaki ke tanah. Dinamakan kuda-kuda karena posisi kaki seseorang dalam melakukan teknik ini menggunakan posisi kaki orang menarik kuda. Setidaknya ada 6 jenis kuda dalam olahraga ini, yaitu kuda tengah, kuda depan, kuda samping, kuda belakang, kuda belakang, kuda silang. Kedua, teknik pasang. Setelah dapat memasak posisi kuda-kuda dengan benar dan baik, kita akan diajari cara teknik pasang. Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik kuda-kuda, posisi kaki, posisi tangan. Teknik ini memungkinkan posisi tubuh kita agar fleksibel untuk menyerang maupun bertahan. Ketiga, teknik puncak. Teknik kepala langkah dalam mana ada pergerakan kita serta tidak untuk ditebak oleh lawan. Teknik ini dilakukan dengan cara 1 jam 21 menit lagi, jam setengah lagi. dengan pola yang kita Pasar Beteng sana lagi kan. pola langkah membutuhkan koordinasi antara sikap badan, sikap tangan, pola langkah, dan pola kaki dalam melangkah. Pelajari sikap dasar kuda-kuda untuk gerakan kaki, tangan,
teknik arah atau belakang penjuru mata angin. Seorang pesilat tentu memerlukan arah agar dapat menyerang dengan baik. Begitu pula untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Teknik ini berfungsi agar kita bisa menentukan arah dengan baik. Titik tumpu kita ada di tengah ya. Kemudian kita melangkah ke belakang. Jangan dilepas. Mata angin, yakni timur, tenggara, selatan, barat, Makanya aku belum barat, naik. belakang serong kiri, belakang serong kiri, laut, utara timur laut, atau mudahnya belakang serong kiri, belakang samping kiri, serong kiri, depan serong kanan, samping kanan, serong kanan, belakang. Kayak gitu tapi Bulan maksoin cepet boleh tapi harus ngelamat ke Wong Siko. Yang lain lebih banyak. Antar kemarin malah dia yang tapi malah ada salah Sakit, kepala nambah korban. Pencak silat. Ada beberapa Potong deh mobilnya. pukulan yaitu pukulan depan. Teknik ini merupakan pukulan yang lintas lurus ke depan. Batas kecepatan adalah 80 km per jam. Yang berbeda. Pertama, posisi kaki di depan. Ini ramennya ya. Kedua, posisi Medang. beberapa kesalahan yang silat adalah badan ada kekuatan, kaki kurang, tangan kurang, depan, pukulan kurang kuat, dan badan tidak seimbang. Pukulan bantul. Pukulan ini seperti gerakan bantul, yakni pukulan yang gerakannya tangannya dari bawah ke atas, sikut ditekuk 90 derajat dengan kaki yang sejajar dengan maupun tidak sejajar bebas. Cara melakukan pukulan bantul adalah dengan memasang kuda-kuda yang tengah. Kemudian silakan kedua tangan di depan, dada terangkat, kepala dan ayun ke salah satu tangan ke depan untuk memukul. Pertahankan dengan tangan lainnya posisi awal untuk melindungi tubuh dari serangan lawan. Begitu pukulan pertama selesai, pukulan berikutnya dengan menggunakan tangan yang lain. Jangan lupa ya tangan yang awalnya digunakan jangan untuk sakit memukul adek gitu adek tidak mau makan gitu sasaran dari pukulan tegak adalah bahu atau sendi bahu. Pertama, pasang kuda-kuda tengah, kemudian letakkan kedua tangan di depan. Dada bukan menyerang, kepala jari-jari tangan yang digunakan untuk memukul. Bukan salah satu tangan untuk tegak. Satu, tangan lain tetap di posisi awal untuk melindungi tubuh. Lakukan pergantian antara tangan kanan dan kiri di pukulan melingkar. Sasaran pukulan melingkar biasanya ingin melawan sebagaimana namanya pukulan ini dilakukan dengan menggerakkan tangan secara melingkar. Pergerakan bahu dan pinggang ya. Searah dengan pukulan dapat melalui kualitas pukulan. Pukulan samping. Pukulan ini mengarah ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Arah pukulan dapat dilakukan ke samping atau depan mulai dari arah samping. Wah, sebanyak itu teknik yang mesti dipelajari untuk pukulan ya Kak Abi dan Kak Ada. Benar banget Cila. Ada teknik tendangan juga loh Cila. Teknik tendangan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyerang lawan dengan menggunakan kaki. Namun demikian tidak jarang tendangan digunakan untuk bertahan dari serangan musuh. Tendangan lurus. Teknik tendangan ini dilakukan ke arah depan menuju sasaran yang menggunakan ujung kaki. Oh iya, pasti. Hampir perkantoran ya. Lurus dan badan Hampir perkantoran. badan menghadap ke depan dan kaki yang digunakan